saya Iksan. Di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan resistensi. Jadi resistensi merupakan suatu fenomena yang diakibatkan oleh seleksi gulma yang diberikan herbisida secara terus-menerus. Pengendalian gulma dengan menggunakan herbisida secara terus-menerus akan mengakibatkan gulma tersebut menjadi toleran pada suatu jenis herbisida tertentu. Bahkan, gulma tersebut akan resisten. Jelaskan tentang pengertian dari gulma. Nah, jadi gulma merupakan tumbuhan yang tumbuh di sekitaran tanaman budidaya. Nah, jadi kehadirannya ini tidak diinginkan dikarenakan dapat merugikan dan juga menurunkan hasil dari produksi tanaman pertanian yang ingin dicapai. Nah, jadi itu dapat menyebabkan hama dan juga penyakit. Pada contohnya itu ada rumput teki, yang dimana rumput teki ini sangat besar daya tahan tubuhnya dikarenakan ada umbu batang di dalam tanah sehingga dapat bertahan hingga berbulan-bulan. Nah, jadi contohnya ada teki ladang yaitu Cyperus rotundus. Saya Nadifa Salsabila akan membahas tentang bagaimana resistensi herbisida itu dapat terjadi. Karena sejatinya gulma menjadi tanaman tanah dengan cara bersaing. Adapun bentuk persaingan dari gulma tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama, persaingan memperebutkan air, yang kedua, persaingan memperebutkan unsur hara, dan yang ketiga, persaingan memperebutkan cahaya. Akibatnya terjadi beberapa dampak negatif bagi tanaman itu sendiri, antara lain yaitu menurunkan mutu hasil, yang kedua, mengurangi debit dan kualitas air, yang ketiga, menjadikan inang alternatif hama atau patogen, yang keempat, mempersulit pengolahan dan mempertinggi biaya, serta yang kelima, dapat menimbulkan zat beracun dari golongan fenol bagi tanaman. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya Isa akan menjelaskan tentang jenis-jenis gulma. Berdasarkan habitatnya, gulma dikelompokkan menjadi 2, yaitu gulma darat atau terrestrial weed, yaitu gulma yang tumbuh pada habitat tanah atau darat. Contohnya Cyperus rotundus, Impferata cylindrica, Cynodon dactylon, Amaranthus siphonus, Mimosa sp, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada gulma air atau aquatic weeds, yaitu gulma yang tumbuh di habitat air. Gulma air dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu gulma air garam atau marine weeds yang hidup di air laut dan hutan bakau seperti Encalus enchoroides dan Acrotychum aureum, serta gulma air tawar atau freshwater weeds yang hidup di air tawar dan dikelompokkan ke dalam gulma yang hidup mengapung dan tenggelam atau emergent weeds. Contohnya itu Nymphaea spp dan Nymphoides indica. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nama saya Mita Melia. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang sejarah resistensi. Terjadinya resistensi telah meningkatkan selama dekade terakhir. Pada tahun 1950-an, adanya laporan pertama resistensi gulma terhadap herbisida. Tahun 1968, terjadinya resistensi pertama kali resistensi triazin secara umum. Tahun 1970 dilaporkan terjadi resistensi gulma terhadap triazin, dinitrolnilin, bipiridium, dan pridazolinon setelah 20 tahun penggunaan herbisida. Tahun 1980 dilaporkan gulma resistensi terhadap kelompok penghambat ALS. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan dari rekan saya. Baiklah, nama saya Cutneli Trisnawacun. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang resistensi herbisida. Pada tahun 1990-an dilaporkan ada 27 spesies gulma yang mempunyai 84 biotipe yang resisten terhadap paraquat di 12 negara. Nah, pada tahun 1999 dilaporkan resistensi gulma Elusin indica dan Lolium rigidum. Ini ada 304 biotipe gulma resisten herbisida di seluruh dunia. Ini termasuk 182 spesies yang berbeda dari tanaman yang
Saya Umairah Makfirah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, bagaimana sih terjadinya mekanisme atau proses terjadinya resistensi herbisida? Resistensi herbisida berkembang setelah adanya seleksi yang berlangsung selama banyak generasi. Di alam, frekuensi alel individu rentan lebih besar dibandingkan frekuensi alel individu resisten. Dan frekuensi alel homozigot resisten berkisar 10 hingga 12 sampai 10 hingga 13. Karena adanya seleksi yang terus-menerus, jumlah individu yang peka dalam suatu populasi semakin sedikit dan meninggalkan individu resisten. Individu resisten ini akan bereproduksi hingga menghasilkan keturunan yang resisten pula. Populasi yang tetap hidup pada aplikasi herbisida permulaan akan menambah proporsi individu tahan terhadap senyawa dan meneruskannya kepada keturunannya dan akan memunculkan individu yang resisten pula. Mengapa ini bisa terjadi? Karena pengguna herbisida sering menganggap bahwa individu-individu gulma yang dapat hidup belum menerima dosis letal, sehingga petani mengambil tindakan dengan meningkatkan dosis herbisida dan potensi aplikasi. Tentu saja ini menyebabkan semakin menghilangnya proporsi individu yang peka, sehingga dapat meningkatkan populasi individu-individu yang tahan dan tetap hidup dari generasi ke generasi. Proporsi individu-individu resisten suatu populasi akan semakin meningkat dan akhirnya memenuhi lahan pertanian. Nama saya Siti Sarafazilah akan menjelaskan sedikit tentang cara menanggulangi resistensi. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi atau mengendalikan resistensi yaitu dengan melakukan pencampuran terhadap 2 herbisida. Kenapa harus melakukan pencampuran terhadap 2 herbisida? Karena pencampuran ini telah dilakukan sejak lama yang memiliki tujuan untuk memperluas spektrum pengendalian gulma. Dan pencampuran ini juga dilakukan untuk tujuan mengurangi resistensi gulma terhadap salah satu herbisida yang lainnya. Selanjutnya saya Salsabila akan menjelaskan tentang cara pengendalian gulma. Pengendalian gulma adalah salah satu usaha yang dilakukan untuk menekan laju perkembangbiakan gulma agar tidak mengganggu tanaman budidaya. Pengendalian gulma ini harus dilakukan pada waktu yang tepat sehingga biaya, waktu, dan tenaga dapat lebih hemat. Waktu yang tepat untuk mengendalikan gulma adalah waktu periode krisis tanaman, yaitu di mana pada periode ini tanaman sangat peka terhadap faktor lingkungan. Jadi terdapat beberapa cara atau beberapa teknik yang dapat diterapkan oleh petani untuk mengendalikan gulma. Yang pertama yaitu upaya pencegahan atau disebut juga dengan metode preventif. Jadi metode ini merupakan usaha pengendalian gulma melalui upaya-upaya pencegahan. Di antaranya, yang pertama pembersihan lahan dari gulma sebelum membudidayakan tanaman. Yang kedua, penyeleksian atau pemisahan biji gulma yang mungkin ikut tercampur di benih atau yang melekat pada ala-ala pertanian. Yang ketiga yaitu penggunaan pupuk kandang yang sudah matang. Hal ini berguna untuk mencegah kontaminasi biji gulma. Dan yang keempat yaitu pencegahan pengangkutan tanaman, tanah maupun benda yang memberi potensi pemindahan biji gulma maupun gulma ke lahan budidaya. Yang kedua yaitu pengendalian gulma secara fisik atau secara mekanis, yang merupakan pengendalian gulma yang dilakukan oleh petani dengan ala-ala pertanian melalui kegiatan pengolahan tanah, pembabatan atau pemangkasan, penggenangan, pembakaran, dan penggunaan mulsa. Selanjutnya yaitu pengendalian gulma secara kimiawi. Pengendalian gulma secara kimiawi ini dapat dilakukan menggunakan herbisida. Cara ini cukup efektif dilakukan karena selain dapat menghemat waktu juga dapat menghemat tenaga. Namun, penggunaan herbisida secara terus-menerus di lahan pertanian berdampak merugikan, seperti pergeseran gulma dominan, resistensi beberapa jenis gulma, gangguan kesehatan, serta keracunan pada tanaman dan hewan peliharaan. Aplikasi herbisida ini sebaiknya dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 7 dan pukul 8 pagi, atau disesuaikan dengan kondisi angin dan kondisi curah hujan. Dan yang terakhir yaitu pengendalian gulma secara biologi. Pengendalian gulma secara biologi ini dapat dilakukan dikarenakan setiap spesies gulma mempunyai musuh alami. Pengendalian gulma dilakukan dengan menekan populasi gulma dengan musuh alami seperti insekta, fungi, ternak, dan sebagainya, sehingga keberadaan gulma tersebut tidak lagi merugikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Nama saya Anggit, saya akan menjelaskan cara mencegah resistensi, yakni upaya yang dilakukan untuk mencegah supaya tidak terjadinya resistensi adalah dengan memperhatikan penggunaan dosis herbisida. Kenapa? Karena dalam penggunaan herbisida, salah satu penentu keberhasilan pengendalian gulma adalah dosis herbisida.
ketepatan dalam penggunaan dosis herbisida memungkinkan tercapainya keselektivitasan herbisida. Penggunaan herbisida yang kurang tepat dalam pengendalian gulma adalah timbulnya suatu jenis gulma yang resisten dan sulit untuk dikendalikan dari gulma-gulma yang sebelumnya.